Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eva Komaria. Di sini saya akan sedikit membahas tentang IPK. Apa sih itu IPK? IPK adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk IPK sendiri, indikator pencapaian kompetensi memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, dan yang kedua sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga sebagai pedoman mengembangkan bahan ajar, dan yang terakhir sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Untuk ketentuan perumusan IPK, yakni ada 6 bagian. Yang pertama, indikator yang dirumuskan harus dari kompetensi dasar, dan yang kedua menggunakan kata-kata yang terdapat dalam KKO atau kata kerja operasional yang dapat diukur, dan yang ketiga dirumuskan dengan kalimat yang simpel, jelas, dan juga mudah dipahami, dan yang keempat tidak menggunakan kalimat atau kata yang bermakna ganda, dan yang kelima hanya mengandung satu tindakan saja. Yang terakhir memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan atau daerah tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah perumusan IPK, yakni dibagi menjadi 2 langkah atau terdapat 2 langkah. Yang pertama ialah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD atau kompetensi dasar. Yakni kita harus memahami, yang pertama harus memahami kata kerja operasional yang terdapat pada taksonomi Bloom, dan yang kedua menetapkan kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi indikator, dan yang ketiga menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Nah, itu adalah langkah yang pertama. Oke, lanjut untuk langkah yang kedua, yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK. Apa itu UKRK? Urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada KD. Jadi langkah yang kedua adalah menganalisis indikator berdasarkan UKRK kompetensi pada KD atau kompetensi dasar. Nah, langkah yang kita ambil yakni yang pertama, UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Dan yang kedua yakni kita harus mengkategorikan indikator. Kategori indikator terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Nah, untuk jenis-jenis indikator sendiri atau klasifikasi IPK yakni terbagi menjadi 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, dan yang ketiga indikator pengayaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rincian uraian IPK. Rincian uraian IPK yakni saya ambil dari materi Ar-Riyadhah. Yang pertama, rincian uraian IPK pada KD 3, yakni KD 3.1 adalah memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi kata dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Ar-Riyadhah yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Nah, itu adalah kompetensi dasar 3.1.
yakni yang saya rumuskan menjadi indikatornya terbagi menjadi 3. Yang pertama, merincikan fungsi sosial dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Dan IPK yang kedua ialah menjelaskan struktur teks dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Dan yang terakhir, IPK yang terakhir dari KD 3.1 ialah menjelaskan unsur kebahasaan yang mencakup bunyi, kata dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Itu adalah indikator 3.1 yang saya ambil dari materi dari tema Aryadoh. Selanjutnya adalah indikator kompetensi dasar 3.2 yang yakni menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Nah, itu saya ubah menjadi tiga IPK indikator, yakni yang pertama memecahkan gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh dengan memperhatikan bentuk dari susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Dan yang kedua adalah memecahkan gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh dengan memperhatikan makna dari susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Dan yang terakhir ialah memecahkan gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh dengan memperhatikan fungsi dari gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Tadi adalah kompetensi dasar 3.2, dan yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar 4.1. Kompetensi dasar 4.1 yakni mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas dengan memperhatikan susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Saya bagi menjadi 2 IPK, yakni yang pertama perancang tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang sebuah aktivitas. Dan yang kedua yakni kembali membuat tindak tutur memberi dan meminta tentang tujuan aktivitas, meminta informasi tentang tujuan aktivitas dengan memperhatikan teks gramatikal, susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Dan yang terakhir ialah kompetensi dasar 4.2, yakni menyajikan hasil analisis dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Saya bagi menjadi 3 IPK atau 3 indikator, yakni yang pertama menunjukkan hasil gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh dengan memperhatikan bentuk dari susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari'. Dan yang kedua menunjukkan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Aryadoh
dengan memperhatikan makna dari susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari. Dan IPK yang terakhir adalah, atau indikator yang terakhir ialah menunjukkan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang bertemakan Aryadoh dengan memperhatikan fungsi dari susunan gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari. Nah, sudah cukup panjang saya berbicara, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.